Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian trafo arus, apa itu fungsi trafo arus, apa itu kegunaan trafo arus. Yang pertama yaitu pengertian trafo arus. Trafo arus atau current transformator yaitu peralatan yang digunakan untuk melakukan pengukuran besaran arus pada instalasi tenaga listrik di sisi primer. Contohnya tegangan ekstra tinggi, tegangan tinggi, dan tegangan menengah yang berskala besar dengan melakukan transformasi dari besaran arus yang besar menjadi besaran arus yang kecil secara akurat dan teliti untuk keperluan pengukuran dan proteksi. Ya, prinsip kerja trafo arus adalah sebagai berikut. Bisa dilihat gambar dan rumusnya. Ya, selanjutnya fungsi trafo arus. Fungsi dari trafo arus adalah yang pertama, mengkonversi besaran arus pada sistem tenaga listrik dari besaran primer menjadi besaran sekunder untuk keperluan pengukuran sistem metering dan proteksi. Yang kedua, mengisolasi rangkaian sekunder terhadap rangkaian primer sebagai pengaman terhadap manusia atau operator yang melakukan pengukuran. Yang ketiga yaitu standarisasi besaran sekunder untuk arus nominal 1 AMP dan 5 AMP. Secara fungsi trafo arus dibedakan menjadi dua, yaitu A. Trafo arus pengukuran. Trafo arus pengukuran untuk metering memiliki ketelitian tinggi pada daerah kerja atau daerah pengenalnya, yaitu 5-120% arus nominalnya tergantung dari kelasnya dan tingkat kejenuhan yang relatif rendah dibanding trafo arus untuk proteksi. Penggunaan trafo arus pengukuran untuk ampermeter, wattmeter, varmeter, dan cosbimeter. Yang B. Trafo arus proteksi. Trafo arus untuk proteksi memiliki ketelitian yang tinggi pada saat terjadi gangguan di mana arus mengalir beberapa kali dari arus pengenalnya dan tingkat kejenuhan yang cukup tinggi. Penggunaan trafo arus proteksi untuk relay arus lebih OCR dan GVR, relay beban lebih, relay diferensial, relay daya, dan relay jarak. Ya, perbedaan mendasar trafo arus pengukuran dan proteksi adalah pada titik saturasinya seperti pada kurva saturasi di bawah ini. Ya, untuk garis warna hitam itu saturasi proteksi atau kurva proteksi, dan untuk garis biru adalah kurva pengukuran. Ya, bisa dilihat trafo arus untuk pengukuran dirancang supaya lebih cepat jenuh dibandingkan trafo arus proteksi sehingga konstruksinya mempunyai luas penampang inti yang lebih kecil. Ya, bisa dilihat untuk gambar yang kiri adalah CT pengukuran, sedangkan gambar yang kanan adalah CT proteksi. Yang membedakan adalah luas penampangnya. Oke, selanjutnya yaitu jenis trafo arus. Jenis trafo arus menurut tipe konstruksi dan pasangannya. Yang pertama adalah tipe konstruksi. Yang pertama tipe cincin atau ring atau window tipe. Selanjutnya tipe cor-coran cast resin atau molded cast resin tipe. Yang selanjutnya tipe tangki minyak atau oil tank tipe. Selanjutnya tipe trafo arus bushing. Sedangkan tipe yang kedua adalah tipe pasangan, yaitu ada dua, yaitu tipe pasangan dalam atau indoor dan tipe pasangan luar atau outdoor. Jenis trafo arus berdasarkan konstruksi belitan primer, sisi primer batang atau primary. Bisa dilihat ini sisi tipe lilitan atau board primary. Oke. Selanjutnya jenis trafo arus berdasarkan konstruksi jenis inti. Trafo arus dengan inti besi. Trafo arus dengan inti besi adalah trafo arus yang umum digunakan pada arus yang kecil atau jauh di bawah nilai nominal. Terdapat kecenderungan kesalahan pada arus yang besar atau beberapa kali nilai nominal.
trafo arus akan mengalami saturasi. Trafo arus tanpa inti besi. Trafo arus tanpa inti besi tidak memiliki saturasi dan rugi histeresis. Transformasi dari besaran primer ke besaran sekunder adalah linier di seluruh jangkauan pengukuran. Contohnya adalah koil Rogowski atau koil Rogowski. Jenis trafo arus berdasarkan jenis isolasi. Berdasarkan jenis isolasinya, trafo arus terdiri dari yang pertama trafo arus kering. Trafo arus kering biasanya digunakan pada tegangan rendah. Umumnya digunakan pada pasangan dalam ruangan atau indoor. Yang kedua, trafo arus cast resin. Trafo arus ini biasanya digunakan pada tegangan menengah, umumnya digunakan pada pasangan dalam ruangan atau indoor. Misalnya trafo arus tipe cincin yang digunakan pada kubikel penyulang 20 kV. Trafo arus isolasi minyak. Trafo arus isolasi minyak banyak digunakan pada pengukuran arus tegangan tinggi. Umumnya digunakan pada pasangan di luar ruangan atau outdoor. Misalnya trafo arus tipe bushing yang digunakan pada pengukuran arus pengantar tegangan 70 kV dan 150 kV. Trafo arus isolasi SF6 atau compound. Trafo arus ini banyak digunakan pada pengukuran arus tegangan tinggi. Umumnya digunakan pada pasangan di luar ruangan atau outdoor. Misalnya trafo arus tipe top core. Ya, selanjutnya jenis trafo arus berdasarkan pemasangan. Berdasarkan lokasi pemasangannya, trafo arus dibagi menjadi dua kelompok, yaitu trafo arus pemasangan luar ruangan atau outdoor. Trafo arus pemasangan luar ruangan memiliki konstruksi fisik yang lebih kokoh. Isolasi yang baik biasanya menggunakan isolasi minyak untuk rangkaian elektrik internal dan bahan keramik atau porselin untuk isolator eksternal. Kedua adalah trafo arus pemasangan dalam ruangan atau indoor. Trafo arus pemasangan dalam ruangan biasanya memiliki ukuran yang lebih kecil daripada trafo arus pemasangan luar ruangan, menggunakan isolator dari bahan resin. Ya, selanjutnya pengenal rating trafo arus. Yang pertama, pengenal beban atau rate burden. Pengenal beban adalah pengenal dari beban trafo arus di mana akurasi trafo arus masih bisa dicapai dan dinyatakan dalam satuan volt ampere. Umumnya bernilai 2,5, 5, 7,5, 10, 15, 20, 30, dan 40 volt ampere. Pengenal arus kontinu atau continuous rate current. Pengenal arus kontinu adalah arus primary maksimum yang diperbolehkan mengalir secara terus-menerus atau arus nominal. Umumnya dinyatakan pada pengenal trafo arus, contoh 300/5 ampere. Ya, selanjutnya yaitu pengenal arus sesaat atau instantaneous rate current. Pengenal arus sesaat atau sering disebut short time rate current adalah arus primer maksimum atau dinyatakan dalam nilai RMS yang diperbolehkan mengalir dalam waktu tertentu dengan sekunder trafo arus terhubung singkat sesuai dengan tanda pengenal trafo arus atau nameplate. Contoh ITH sama dengan 31,5 kV ampere per second. Pengenal arus dinamik atau dynamic rate current. Pengenal arus dinamik adalah perbandingan I peak per I rate, di mana I peak adalah arus puncak primer maksimum trafo arus yang diizinkan tanpa menimbulkan kerusakan, sedangkan I rate adalah arus nominal primer trafo arus. Contoh IDYN sama dengan 40 kA. Ya, selanjutnya kesalahan trafo arus. Pada trafo arus dikenal dua jenis kesalahan, yaitu yang pertama kesalahan perbandingan atau rasio, yang kedua kesalahan sudut atau fasa. Kesalahan sudut atau fasa dibagi menjadi dua, yaitu bernilai positif jika sudut fasa IS mendahului IP. Yang kedua yaitu bernilai negatif
jika sudut fasa IS tertinggal IP. Selanjutnya yaitu pedoman pemeliharaan. Konsep assessment. Secara umum, kondisi CT ditentukan oleh kondisi dari setiap subsistemnya. Informasi tentang setiap subsistem diperoleh melalui inspeksi level 1, inspeksi level 2, dan inspeksi level 3. Kontribusi dari masing-masing faktor penentu ditentukan oleh hasil VMECA. Selanjutnya, in-service inspection. In-service inspection adalah kegiatan pengamat visual pada bagian-bagian peralatan terhadap adanya anomali yang berpotensi menurunkan unjuk kerja peralatan untuk merusak sebagian atau keseluruhan peralatan. Dielectric dan grounding atau pentanahan trafo arus. Ya, selanjutnya in-service measurement. In-service measurement adalah kegiatan pengukuran atau pengujian yang dilakukan pada saat peralatan sedang dalam keadaan bertegangan atau beroperasi. Shutdown testing atau measurement. Shutdown testing atau measurement adalah pekerjaan pengujian yang dilakukan pada saat peralatan dalam kondisi padam. Pekerjaan ini dilakukan pada saat pemeliharaan rutin maupun pada saat investigasi ketidaknormalan, tahanan isolasi, dan tan delta. Ya, selanjutnya pengujian kualitas minyak isolasi CT sesuai standar IEC 60422 meliputi yang pertama pengujian breakdown voltage atau BDV. Pengujian tegangan tembus dilakukan untuk mengetahui kemampuan minyak isolasi dalam menahan stres tegangan. Pengujian ini menjadi indikasi keberadaan kontaminan seperti kadar air dan partikel. Rendahnya nilai tegangan tembus dapat mengindikasikan keberadaan salah satu kontaminan tersebut, dan tingginya tegangan tembus belum tentu juga mengindikasikan bebasnya minyak dari semua jenis kontaminan. Ya, selanjutnya pengujian water content. Pengujian kadar air untuk mengetahui seberapa besar kadar air yang terlarut atau terkandung dari minyak. Menurut standar IEC 60422 perlu dilakukan koreksi hasil pengujian kadar air terhadap suhu 20 derajat Celcius, yaitu dengan mengalihkan hasil pengujian dengan faktor koreksif. Pengujian acidity. Minyak yang rusak akibat teroksidasi akan menghasilkan senyawa asam yang akan menurunkan kualitas isolasi kertas pada trafo arus. Asam ini juga dapat menjadi penyebab proses korosi pada tembaga dan bagian trafo yang terbuat dari bahan metal. Pengujian dielectric dissipation factor. Pengujian ini bertujuan mengukur arus bocor melalui minyak isolasi yang secara tidak langsung mengukur seberapa besar pengotoran atau pemburukan yang terjadi. Oke, selanjutnya yaitu pengujian interfacial tension. Pengujian IFT antara minyak dengan air dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan polar kontaminan yang larut dan hasil proses pemburukan. Karakteristik dari IFT akan mengalami penurunan nilai yang sangat drastis seiring tingginya tingkat penuaan pada minyak isolasi. IFT juga dapat mengindikasi masalah pada minyak isolasi terhadap material isolasi lainnya. Selanjutnya pengujian dissolved gas analysis atau DGA. Pengujian DGA adalah merupakan suatu tool diagnosa untuk mendeteksi dan mengevaluasi gangguan pada peralatan tenaga listrik dengan cara mengukur beberapa kandungan gas di dalam minyak isolasi meliputi nitrogen, oksigen, hidrogen, karbon monoksida, karbon dioksida,
metane, etane, etilene, asetilene. Ya, selanjutnya yaitu pembahasan tentang ketelitian atau akurasi trafo arus. Ketelitian trafo arus dinyatakan dalam tingkat kesalahannya. Semakin kecil kesalahan trafo arus, semakin tinggi tingkat ketelitian atau akurasinya. Batas ketelitian arus primer atau akurasi limit primary current. Batas ketelitian arus primer adalah batasan kesalahan arus primer minimum di mana kesalahan komposit dari trafo arus sama atau lebih kecil dari 5% atau 10% pada saat sekunder dibebani arus pengenalnya. Ya, selanjutnya faktor batas ketelitian atau akurasi limit factor. Faktor batas ketelitian disebut juga faktor kejenuhan inti, adalah batasan perbandingan nilai arus primer minimum terhadap arus primer pengenal di mana kesalahan komposit dari trafo arus itu sama atau lebih kecil dari 5% atau 10% pada sekunder yang dibebani arus pengenalnya. ALF merupakan perbandingan dari I primer per I ret. Kelas ketelitian trafo arus metering. Trafo arus metering memiliki ketelitian tinggi untuk daerah pengukuran sampai 1,2 kali nominalnya. Daerah kerja trafo arus metering antara 0,1 sampai 1,2 kali IN trafo arus. Kelas ketelitian trafo arus metering dinyatakan dalam persentase kesalahan rasio pengukuran baik untuk pengukuran arus maupun pergeseran sudut fasa seperti pada tabel 1 dan 2 di bawah. Ya, ini tabel-tabelnya untuk batas kesalahan trafo arus metering. Bisa dilihat kelas ketelitiannya dan kesalahan arus pada persen dari arus pengenal dan pergeseran fasa pada persen dari arus pengenal menit. Ya, selanjutnya kelas ketelitian trafo arus proteksi. Yang pertama adalah kelas P. CT yang mempunyai batas ketelitian berdasarkan kesalahan komposit yang ditentukan dalam keadaan steady state atau primary simetris. Kelas ketelitian trafo arus proteksi dinyatakan dalam pengenal sebagai berikut. 15 volt ampere, 10 P20. Selanjutnya kelas PX. Trafo arus yang harus memiliki kebocoran reaktansi rendah dan informasi khusus seperti rasio, tegangan, knip point, arus eksitasi maksimum, dan secondary circuit resistance atau RCT. Kelas PR. Trafo arus yang sama dengan kelas P tetapi mempunyai remanensi rendah. Selanjutnya kelas TPS. Trafo arus yang mempunyai kebocoran fluksi rendah di mana untuk kerjanya ditentukan oleh kurva magnetisasi atau Vigne, arus magnetisasi, serta tahanan belitan sekunder. Tidak ada batasan untuk remanensi fluksi. Trafo arus TPS adalah trafo arus tanpa celah udara sehingga kebocoran fluksi yang kecil. Tipe ini juga bersesuaian dengan trafo arus kelas X menurut Bridge Standard 3938 tahun 1973 yang direkomendasikan untuk relay diferensial. Selanjutnya kelas TPX atau non-gapped core. Trafo arus mempunyai batas ketelitian berdasarkan kesalahan komposit yang ditentukan selama siklus kerja transient dan tidak ada batasan untuk remanensi fluksi. Trafo arus TPX adalah trafo arus tanpa celah udara yang konstanta walau lebih lama 5 detik, umumnya 5-20 detik. Trafo arus jenis ini mempunyai ketelitian tinggi, arus magnetisasi yang sangat rendah, presisi pada transformasi komponen AC dan DC. Selanjutnya kelas TPY atau anti-remanence gapped core.
Trafo arus yang memiliki batas ketelitian berdasarkan kesalahan nilai maksimum saat selama siklus kerja tension. Remanensi fluksi tidak melebihi 10% dari nilai kejenuhan atau saturasi. Trafo arus TPY adalah trafo arus yang memiliki celah udara kecil atau pada inti dengan konstanta waktu 0,2 sampai 5 detik. Trafo arus jenis ini hampir sama dengan trafo arus jenis TPX, namun transformasi komponen DC tidak seteliti trafo arus TPX. Ya, selanjutnya kelas TPZ atau linear core. Trafo arus yang memiliki batas ketelitian yang ditentukan berdasarkan kesalahan nilai maksimum saat komponen bolak-balik selama energisasi yang tunggal dengan nilai DC offset yang maksimum pada konstanta waktu rangkaian sekunder tertutup. Trafo arus TPZ adalah trafo arus yang memiliki celah udara besar pada inti dengan konstanta waktu 60 mD kurang lebih 10%. Ya, mungkin demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.